Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video ini masih ada kaitannya dengan video sebelumnya yang berjudul Gemar Menuntut Ilmu dan Mengamalkannya. Untuk kompetensi dasar 3.7 menganalisis semangat keilmuan. Dan 4.7 menyajikan kaitan antara kewajiban menuntut ilmu dengan kewajiban membela agama sesuai perintah Quran Surat At-Taubah ayat 122 dan hadis terkait. Untuk pembahasannya yaitu hadis tentang pentingnya menuntut ilmu. Di antara fungsi lain dari hadis adalah merinci atau menjelaskan dari tuntunan Al-Quran yang masih umum, bisa dikatakan global. Berikut ini contoh hadis yang terkait dengan pentingnya menuntut ilmu. An Kasir ibn Qaisim qala kuntu jalisan ma'al Abi Darda'i fi masjidil Dimasqa faja'ahu rajulun faqala ya Abad Darda'i inni ji'tuka min madinati Rasuli sallallahu alaihi wasallam li hadisin balaghatni annaka tuhaddisuhu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma ji'tu li hajati qala fa inni sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu man salaka tariqan yatlubu fihi ilman sa'alallahu bi tariqan min turuki jannati wa innal malaikata la tad'u ajtihataha ridha li talibil ilmi wa inna aliman la yastaghfiru lahu man fis samawati wa ma fil ardi wal khitanu fi jawfil ma'i wa inna fadlu alimi ala abidi kafadli qamari lailatal badri ala syairi kawakibi wa innal ulama'a warasatul anbiya'i wal innal anbiya'a la yuwarrisu dinara wala dirhama warasu ilma faman ahadahu ahada bihaddi fafirin rawahu Abu Daud. Untuk pertemuan ini saya menambahkan makna dan kata seperti contohnya jannati yaitu surga, ada kata ilma ilmu, ada kata al-ilma orang berilmu, ada kata dinaro dinar, dirhama dirham dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu terjemah hadis. Dari Kasir bin Qais ia berkata, aku pernah duduk bersama Abu Darda di masjid Damaskus, lalu datanglah seorang laki-laki kepadanya dan berkata, wahai Abu Darda, sesungguhnya aku datang kepadamu dari kota Rasulullah SAW karena sebuah hadis yang sampai kepadamu bahwa engkau meriwayatkannya dari Rasulullah SAW. Dan tidaklah aku datang kecuali untuk itu. Abu Darda lalu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa meniti jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga.
Sesungguhnya para malaikat merendahkan sayapnya sebagai tanda kerelaan keridhaan kepada penuntut ilmu. Orang yang berilmu akan dimintakan ampun oleh penduduk langit dan bumi hingga ikan yang ada di dasar laut. Kelebihan orang alim dibandingkan ahli ibadah seperti keutamaan rembulan pada malam purnama atas seluruh bintang. Para ulama adalah pewaris para nabi, dan para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Mereka hanyalah mewariskan ilmu. Barang siapa mengambilnya, maka ia telah mengambil bagian yang banyak. Hadis riwayat Abu Daud. Isi dan kandungan hadis. 1. Menuntut ilmu merupakan kewajiban setiap muslim dan muslimah. Rasulullah SAW memberikan jaminan bagi orang yang menuntut ilmu, yakni dimudahkan jalan menuju surga. Orang yang berilmu itu tidak hanya sekedar paham, tetapi mau mengamalkan apa yang dipahaminya serta mengajak dan menunjukkan jalan yang benar untuk orang lain. Kedua, para malaikat sangat senang apabila melihat orang-orang yang gigih dalam menuntut berbagai ilmu pengetahuan. Yang ketiga, seluruh makhluk yang berada di bumi dan di langit akan memohonkan ampunan dan doa. Ampunan dan doa ini dikhususkan bagi orang-orang yang giat dan bersemangat untuk menuntut ilmu. Yang keempat, ibarat bulan purnama yang bersinar di antara bintang-bintang. Maksudnya adalah perumpamaan atau perbandingan seorang alim, orang yang berilmu, dengan seorang ahli ibadah. Untuk yang kelima, orang yang berilmu atau biasa disebut ulama merupakan pewaris para nabi yang diberikan amanah untuk menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu sama dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, orang yang beruntung adalah orang yang mau mengikuti jejak para nabi dan rasul melalui cara menimba ilmu sebanyak-banyaknya dari para ulama. Untuk selanjutnya, sikap dan perilaku gemar menuntut ilmu yang mencerminkan Quran Surat At-Taubah ayat 122 dan hadis terkait. 1. Memiliki motivasi untuk menuntut ilmu sepanjang hidup karena mencari dan menuntut ilmu merupakan bagian dari jihad fisabilillah. Dengan menuntut ilmu berarti seseorang berperang melawan kebodohan, ketidaktahuan, keterbelakangan, dan kemiskinan. Yang kedua, mempunyai semangat untuk menuntut ilmu dan memiliki semangat untuk mengajarkan kembali kepada orang lain. Yang ketiga, berusaha sekuat tenaga untuk senantiasa meningkatkan ilmu pengetahuan sebagai ikhtiar atau usaha agar tidak tertinggal oleh laju perkembangan zaman. Keempat, seluruh ilmu yang sudah didapat harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kemaslahatan dan manfaat bagi sesama umat dapat terwujud. Untuk yang kelima, menghindari sikap sombong dan bangga karena memiliki ilmu. Karena sesungguhnya kepandaian yang dimiliki seseorang itu hanya sedikit saja dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ada alasan penting menuntut ilmu. 1. Merupakan bagian dari ibadah. 2. Bagian dari jihad fisabilillah. 3. Ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. 4. Ilmu yang bermanfaat memiliki pahala yang sangat besar. 5. Dimudahkan jalannya menuju surga.
6. Akan didoakan oleh seluruh makhluk di langit dan di bumi. 7. Hidup menjadi lebih maju karena dengan ilmu banyak hal yang bisa diketahui dan dipelajari. Seluruh alam merupakan ayat atau tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk lautan. Jadi, menuntut ilmu adalah suatu usaha yang dilakukan seseorang untuk mengubah hidup, tingkah laku, dan perilaku ke arah yang lebih baik. Pada dasarnya ilmu menunjukkan jalan menuju kebenaran sekaligus meninggalkan kebodohan. Kemiskinan timbul dari kebodohan, dan kebodohan mengakibatkan keterbelakangan dan ketertinggalan pada banyak aspek kehidupan. Wallahu alam bishawab. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.